Good morning students. How are you today? Hari ini alhamdulillah ya kita bisa jumpa lagi setelah beberapa meeting. Ibu nggak ngasih video karena tinggal tugasnya aja, dan minggu lalu alhamdulillah untuk ulangan atau latihan-latihan soalnya di chapter 7 alhamdulillah kalian sebagian besar sudah memahaminya. Jadi nilainya alhamdulillah masuk dengan nilai bagus. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke chapter 8 halaman 125. Di chapter 8 ini nih, My mother is a nurse. Jadi di sini kita nanti akan membahas tentang beberapa nama pekerjaan di sekitar kita. Jadi nih di halaman pertama di sini judulnya My mother is a nurse. Ibuku adalah seorang perawat. Nih, perawat itu nurse. Jadi di situ ada pertanyaan, What does your mother do? What does your mother do? Untuk menanyakan pekerjaan seseorang, kalian bisa menggunakan kalimat What does your mother do? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaannya dengan jawaban apa pekerjaan ibu kalian. Jadi kalau misalnya yang ditanya ayah kalian berarti What does your father do? Nah, kalian jawab masing-masing. Oke, kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Page 127. A. Listening. Bagian A, listening. Di situ ada beberapa kosakata tentang terkait nama-nama pekerjaan. Ada tentara, ada penjahit, ada sopir, sampai ada dokter. Kita simak satu-satu ya. Yang pertama, soldier. Soldier yang pertama. Nih, yang pertama soldier. Soldier itu adalah tentara. Yang kedua, tailor. Tailor adalah penjahit. Ketiga, driver. Driver, sopir. Next, policeman. Policeman, polisi. Next, pilot. Pilot, pilot. Next, farmer. Farmer, petani. Next, teacher. Teacher, guru. Oke. Yang selanjutnya, ini apa ini? Aduh, ibu terbaca terbalik jadi bingung. Selanjutnya, barber. Barber itu tukang cukur atau tukang potong rambut. Terus nurse. Nurse itu perawat atau suster. Next, doctor. Dokter. Udah familiar ya kalian satu-satu dengan pekerjaan yang ada di sini. Soldier, tailor, driver, policeman, pilot, farmer, teacher, barber, nurse, doctor. Semuanya sudah familiar ibu rasa ya, dan bahasa Inggrisnya pun kalian sepertinya sudah setidaknya sudah banyak yang tahu kosakata bahasa Inggris terkait nama-nama pekerjaan ini. Nah, kita lanjut ya ke halaman berikutnya, halaman 120A. Di situ ada exercise. Exercise-nya listening. Di sini seharusnya mendengarkan tape recorder, tapi kita langsung aja ya, kita namain satu-satu. Ini what's the picture number 1? Yes, soldier. Next, policeman. Next, tailor, penjahit. Next, barber. Next, pilot. Next, ini driver. Next, doctor. Ini apa ini? Teacher. Oke. Ada soldier, ada policeman, ada tailor, ada barber, ada pilot, ada driver, ada doctor, ada
teacher. Oke. Sorry, Bu Miss number 5. Ada nomor 5 ternyata ya. Nomor 5 ini farmer, yang ini nurse ya. Jadi ada berapa? Ada berapa nama pekerjaan di sini? Ada 10 yang setidaknya kalian harus tahu nama-nama pekerjaan dalam bahasa Inggris. Ada soldier, ada policeman, ada tailor, ada barber, ada pilot, ada driver, ada doctor, ada teacher, ada farmer, ada nurse. Nah, kita lanjut ya ke bagian speaking. Bagian speaking di sini practice these dialogues. Jadi mempraktekkan dialog-dialog yang seharusnya dipraktekkan, harusnya berpasangan ini. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Contoh number 1, X. X bertanya kepada Y, kepada Y. What does your father do? Jadi tadi apa kalau mau menanyakan pekerjaan seseorang? What does bla 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 do? Bisa your father, bisa your mother, your uncle, your brother, your sister. What does your father do? Di sini karena gambarnya adalah seorang penjahit, jadi jawabannya my father is a tailor. Great. Next, yang ini seorang tentara, ya tentara ya. Ini siapa tantenya ya, misalnya ya. What does your aunt do? My aunt is a soldier. Jadi, apa pekerjaan tantemu? Tanteku seorang tentara. Next, nomor 3. Ini gambar dokter. Ya, dokter gigi. Kalau dokter gigi sebenarnya apa spesifiknya? Bahasa Inggrisnya ya dentist, dokter gigi. Jadi di sini what does your mother do? Jawabnya my mother is a dentist. Dentist boleh, dokter boleh. Jadi bisa dokter, secara umum dokter, secara khususnya dia dokter gigi jadi dentist. Oke. Lanjut halaman 130. Di situ ada seorang sopir. Nah, misalnya ini namanya Pak Andi. What does Mr. Andi do? Jawabnya Mr. Andi is a driver. Ya, Mr. Andi adalah seorang sopir. Ini gambar seorang petani. Misalnya ini Ibu Ani. What does Mrs. Ani do? Jawabnya Mrs. Ani is a farmer. Oke, paham ya. Jadi misalnya kalian tanya ibu, what does your teacher do? Jelas ya, kalau your teacher do berarti pekerjaannya adalah guru. What does Mrs. Nita do? Mrs. Nita is a teacher. Itu bisa, oke. Jadi di sini nih useful expression. Ini jadi intinya ya, kalau untuk mau menanyakan pekerjaan seseorang, kalian bisa menggunakan kalimat what does your bla 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 do. Jawabnya my uncle is a teacher. What does your mother do? Kalau misalnya mau menanyakan pekerjaan teman kita langsung berhadap-hadapan nih, ngobrol, terus gimana kita nanyainnya? Apa pekerjaanmu? Jadi gimana jawabannya? Pertanyaannya. What do you do? What do you do? Jadi dia bisa menjawab I am a, misalnya guru, I am a teacher. Misalnya petani ya, I am a farmer. Di situ paham ya kalian ya, untuk menanyakan pekerjaan seseorang bisa menggunakan kalimat seperti ini. Oke, next kita ke bagian reading. Udah paham dulu ya untuk yang menanyakan pekerjaan tadi what does.
bisa what does. Tapi kalau untuk menanyakan pekerjaan seseorang secara langsung, karena itu kan istilahnya jadi saya dan kamu gitu kan, jadinya kalau kamu kan pakainya do bukan lagi does. What do you do? Langsung ya. Next, ini bagian reading. Di situ ada beberapa kalimat singkat dan gambarnya. Jadi ada gambar beserta penjelasannya. Gambar number 1. Maaf. Nampak kan? Nah, ini yang pertama, seorang penjahit. Jadi ini dia adalah seorang penjahit. Bahasa Inggrisnya he is a tailor. He ini sebagai subjek, is ini sebagai to be, a tailor ini sebagai objeknya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kalimat itu harus memuat ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, bisa objek, bisa keterangan. Jadi di sini he is a tailor, he-nya sebagai subjek, is-nya sebagai predikat atau to be-nya, a tailor ini sebagai objeknya. Dia adalah seorang penjahit. Kenapa pakai he? Karena di sini gambarnya laki-laki lah ya. Dia laki-laki itu he dalam bahasa Inggris. Next, ini seorang policewoman, polisi wanita. She is a policewoman. Jadi she-nya sebagai subjek, is-nya sebagai predikat, a policewoman-nya ini sebagai objek. Jadi dalam bahasa Inggris itu harus ada 3 unsur itu setidaknya untuk membuat kalimat ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau lebih simpel lagi bisa 2 unsur ya, subjek, predikat. Misalnya she works, dia bekerja, itu bisa. Ini dokter, Mr. Joseph. Mr. Joseph is a doctor. Pak Joseph adalah seorang dokter. Yang ini Mrs. Ratih. Mrs. Ratih is a farmer. Ibu Ratih adalah seorang petani. Next. Yang ini ternyata perempuan ya. Mrs. Mia is a pilot. Wow. Jadi ini pilotnya perempuan. Mrs. Mia, Ibu Mia adalah seorang pilot. Luar biasa ya. Yang ini Mr. Allen. Mr. Allen is a barber. Pak Allen adalah seorang tukang cukur rambut. Paham ya? Jadi untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris kita harus ada subjek, ada predikat setidaknya. Tapi kalau ini harus ada subjek, predikat, dan keterangan atau objeknya. Itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan tidak terlalu mementingkan itu ya, yang penting tersampaikan. Kalau dalam bahasa Inggris untuk membuat kalimat kita harus ada unsur-unsurnya itu. Masih ada lanjutannya. Yang ini Mr. Rifki is a driver. Pak Rifki adalah seorang sopir. Yang ini Mrs. Untari is a teacher. Ibu Untari adalah seorang guru. Paham ya? Di sini simple kok, masih sederhana. Nih, more to know. Untuk kalian lebih ketahui ya. Jadi, my father is a soldier. My father itu laki-laki atau perempuan? Kalau ayah kita ini laki-laki. Jadi kalau laki-laki dalam bahasa Inggris itu nanti jadinya dia laki-laki. Dia laki-laki itu memakai he. Dia laki-laki itu he. Jadi he ini dia laki-laki. Jadi he itu bisa my father. Ayah kan laki-laki. My uncle, my brother, grandfather atau Mr. Ahmad, bisa juga
itu adalah maaf nggak nampak. Jadi my father, my uncle, my brother, Mr. Ahmad, Andi, nama-nama laki-laki itu masuknya ke dalam he. Sedangkan kalau yang jenis kelaminnya perempuan itu kata gantinya adalah she. Ya, di sini. Apa nggak di sini? She itu bisa mother, bisa sister, bisa aunt, bisa Mrs. Nita, bisa Nia, bisa Santi. Yang penting nama-nama perempuan itu akan kata gantinya menjadi she. Kalau laki-laki he, kalau perempuan she. Paham ya? Semoga penjelasan Ibu jelas ya. Mudah-mudahan kalian paham, mudah memahaminya. Lanjut ke bagian grab the stars. Di bagian grab the stars ini tinggal mencocokkan gambar dengan nama pekerjaannya. Ini ada contohnya. Yang pertama itu chef. Cari gambar chef. Chef itu apa sih? Ya, koki. Koki, cari koki. Nah, terus barber. Where is barber? Mana gambarnya barber? Nah, dicari. Tailor. Nah, ini mudah ya, kalian bisa mengerjakannya sendiri. Tinggal jika ada nama-nama pekerjaan yang belum kalian tahu, kalian bisa lihat di kamus, bisa googling juga bisa ya, boleh kok. Nah, ini ya, kalian pasangkan sendiri. Ibu anggap kalian bisa ini mengerjakan ini. Ibu lanjut ke bagian writing ya. Nah, di bagian writing ini kalian diperintahkan untuk melengkapi kata, melengkapi huruf menjadi sebuah kata profesi kerjaan. Nomor 1 ini ada contohnya yaitu barber. Gambarnya tukang cukur, jadi barber. Selanjutnya ini gambar sopir, udah ada huruf D, udah ada huruf R. Jadi apa? Bahasa Inggrisnya sopir. Ya, driver. Tuh. Yang ini gambar guru, seorang guru. Ada T, ada R. Guru bahasa Inggrisnya betul sekali, teacher. Ini gambar pilot. Pilot bahasa Inggrisnya sama ya tulisannya ya, pilot, pilot tulisannya. Next, ini seorang penjahit. Penjahit bahasa Inggrisnya apa? Betul sekali, tailor. Yes. Ini gambar dokter. Dokter tulisannya doktor ya, D-O-C-T-O-R, doktor. Oke. Nah, sekarang giliran kalian yang mengerjakan. Oke. Tugas kalian sekarang mengerjakan bagian exercise halaman 135. Ini mudah sekali. Sudah dibantu dengan gambarnya. Satu lagi tugasnya ya, Ibu kasih tambahan tugas ya. Tuliskan 10 nama-nama pekerjaan selain yang ada di buku tadi, selain yang sudah kalian pelajari. Terserah, bebas. Kalian bisa cari di kamus, bisa cari di Google, boleh juga. 10 nama pekerjaan dalam bahasa Inggris beserta artinya selain yang ada di penjelasan buku tadi. Oke, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.